Kenapa kok tidak diladeni? Nggak ngeladeni siapa? Kan Ahsan lebih ngeladeni Anda semuanya ini sekarang. Kita nggak boleh meladeni imat gini, takut rungkat. Kalau memang ulama, apalagi yang bertanggung jawab terhadap nasab Ba'alawi atau Bani Alawi ini, ya memang seharusnya membantah dong. Untuk menghalau kisruh di tengah masyarakat. Nggak usah diladeni. Lawang Robito Alawi itu kantornya udah jelas kok. Ya bawa kitabnya datang. Bukan kalau ente memang mau datang ke Robito, datang aja, kantornya jelas itu alamatnya. Jangan gitu. Nampak kali kan dobol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya. Dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin mereaksi sebuah video dari Teguh Iqbal Johar ataupun TIJ. Oke, di dalam video tersebut TIJ menanggapi ya diamnya, bungkamnya Rabithah Alawiyah Habib Taufik Assegaf tidak bisa menjawab ataupun membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam polemik desas-desus nasab Ba'alawi ini, Habib Taufik Assegaf sebagai ketua Rabithah Alawiyah orang yang paling bertanggung jawab dalam hal polemik nasab Ba'alawi untuk menjelaskan ini semua kepada rakyat, kepada umat ya. Jadi seperti itu. Nah, saya pikir awalnya polemik nasab Ba'alawi ini cuma ramai di medsos. Ternyata tidak ya ikhwan ya. Polemik nasab Ba'alawi ini tidak sekedar ramai di medsos, akan tetapi juga ramai di dunia nyata. Habib-habib, para mukibin sibuk mencari kitab sejaman untuk melawan tesis Kiai Imad, untuk mematahkan tesis Kiai Imad ya. Orang-orang berbondong-bondong membeli kitab nasab untuk mempelajari nasab para habaib ini. Jadi itu menandakan bahwa polemik nasab Ba'alawi ini bukan sekedar ramai di medsos, akan tetapi ramai juga di dunia nyata. Oke, tidak usah banyak cincong, langsung saja saya putarkan video dari Teguh Iqbal Johar ataupun TIJ yang menanggapi diamnya, bungkamnya Rabithah Alawiyah. Jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Rabithah mana? Wah, Kiai Imad makin tajam. Saya gini ya ikhwan ya, saya dari awal muncul tesis Kiai Imad, saya mendukung penuh terhadap tesisnya. Saya tidak melihat siapa yang mendukung. Mau yang dukungnya dukun, mau yang dukungnya orang cerdas, orang pintar. Tetapi saya lihat isi tesisnya. Ya, saya lihat isi tesisnya ya ikhwan. Nah, bukan lihat siapa yang ngedukungnya. Nah, kalau kita melihat siapa yang ngedukungnya, apa bedanya dengan kalangan habaib? Kalau udah didukung sama Somad, kalau udah didukung sama Buya Yahya, kalau sudah didukung sama si Najih, udah mantap gitu ya. Nah, nggak cukup dengan begitu. Berbicara nasab, bukan berbicara dukungan. Bukan berbicara dukungan oleh manusia di kalangan kita hari ini, tapi didukung oleh data, didukung oleh fakta, bukan didukung oleh orang, cuma nimbrung koar-koar gitu. Habis itu fitnah orang lain. Jadi kenapa diam? Kenapa hai kenapa? Rabithah milih bungkam karena tidak mau runyam. Mantap Kiai Imad ya. Kita dan beberapa masyarakat yang ada di Aceh ini, walaupun kami tidak mewakili Aceh,
kami sangat mendukung sekali apa yang menjadi gebrakan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi pengaruh-pengaruh Kibin ini udah nggak mempan lagi ke kita gitu. Kibin paling-paling komennya TIJ mukanya makin hitam, TIJ kayaknya penyakitan, TIJ matinya gimana ya? Begitu ya ikhwan ya. Kita nggak boleh meladeni imat gini, takut rungkat. Kalau memang ulama, apalagi yang bertanggung jawab terhadap nasab Ba'alawi atau Bani Alawi ini, ya memang seharusnya membantah dong. Untuk menghalau kisruh di tengah masyarakat. Itulah beda ulama dengan yang pura-pura ulama, ya ikhwan. Ya. Seharusnya mereka itu lebih bijaksana gitu. Bukan, kalau ente memang mau datang ke Rabita, datang aja, kantornya jelas itu alamatnya. Jangan gitu. Nampak kali kalian dobol. Ya. Seharusnya kan gitu. Mana Imat? Yuk ketemu. Giliran dibuat acara di Banten, ana sakit. Ente datang ya, tapi jangan mewakili Robito. Ente jangan mewakili Robito ya. Ente datang aja. Nanti kalau taslim pribadi. Yang dikirim pun orang-orang tolol, si Kurtubi, si Munib. Ditanya ini, dijawab itu. Habis itu framing, tesis rungkat, Imat kabur. Cuman gitu. Itu kan dari awal sudah kalian prediksi bahwa Kiai Imat nggak datang karena Kiai Imat mau ketemu sama Topik yang bertanggung jawab atas nasab Ba'alawi. Jadi framing kalian bagi orang-orang tolol kayak Kibin-Kibin, ya pahamlah mereka ngikut kalian. Kalau kami ya enggak lah. Udah paham sekali otak kalian TIJ ini. Paham sekali. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana penyampaian dari TIJ ataupun Teguh Iqbal Johar ya, terkait diamnya bungkamnya Rabitah Alawiyah. Habib Taufik Assegaf tidak bisa menjawab, membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. TIJ mengatakan bahwasanya dia tidak melihat siapa orang yang mendukung tesis Kiai Imad, akan tetapi yang dia lihat adalah isi tesisnya. Jadi seperti itu ya, kalian simpulkan sendiri, kalian nalarkan sendiri, kalian pikirkan sendiri. Orang yang paling bertanggung jawab dalam polemik nasab Ba'alawi adalah Rabitah Alawiyah, untuk menjelaskan ini semua kepada umat, kepada rakyat, terkait desas-desus polemik nasab Ba'alawi. Kalau Rabitah Alawiyah diam, bungkam, sama saja ya, mereka membiarkan umat ini dalam kekacauan, dalam kekisruhan. Jadi seperti itu ya. Kemudian saya juga ingin mengatakan kepada kalian bahwasanya ya, keturunan Nabi itu masih ada dari dulu sampai sekarang, sampai detik ini, bahkan sampai nanti dunia akhir zaman. Bahwasanya keturunan Nabi, zuriah Nabi itu masih ada, tidak pernah saya menafikan. Kemudian orang-orang yang sekarang bergelar sebagai Sayyid ataupun Syarif, itulah keturunan Nabi, itulah zuriah Nabi dari jalur Wali Songo, Musa Al-Kazim, yang nasabnya jelas tersambung keabsahannya kepada baginda Nabi. Jadi seperti itu. Kemudian selama ini oknum-oknum Habib yang selalu mengaku, mengklaim, mengatakan bahwa mereka adalah nasabnya paling absah, nasabnya paling masyhur, tersambung ke Rasulullah, ini itu dan segala macam. Ketika ada orang yang membuat penelitian seperti Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mempertanyakan keabsahan nasab mereka, tidak bisa mereka bantah, tidak bisa mereka jawab, tidak bisa mereka membuktikan keabsahan nasab mereka apakah tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan catat baik-baik bahwasanya untuk saat ini, untuk detik ini, tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani belum terpatahkan, belum terbantahkan. Belum ada dari kalangan para habaib, para Ba'alawi ini yang bisa membantah, mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan ilmiah. Sejak kapan ente dan kroco-kroco ente mulai berani sama Habib? Sejak kapan? Ya, kantor Rabitah Alawiyah jelas bahwa kitabnya datang. Jangan diladeni. Jangan diladeni. Kalau Habib Rizik lain lagi. Oh, ini penelitian ilmiah Habib. Ilmiah dari mana? Lo belajar dari kandang kebo. Kalau Habib Bahar lain lagi, dia ngamuk-ngamuk di Banten, marah-marah
ya menantang Kiai Imad, ngajak duel ini itu dan segala macam. Jawaban dari ya bos-bos Mukibin ini sangat tidak logis, tidak nyambung dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi di sini saya tidak membenci siapapun, karena di sini kita mencari kebenaran, bukan pembenaran ataupun ketenaran. Mohon dipahami, mohon dimaklumi. Jadi seperti itu ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu ya. Mari kita suarakan terus kebenaran. Mari kita lawan propaganda, fitnah dan adu domba. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.